Nah, jadi di sini aku mau mengajarkan ikatan kimia. Di sini kan ada PCl5. Mana yang kata kamu indeksnya? Indeks tuh ini ya, yang indeksnya kecil. Kan ini P, ini Cl5. Mana yang indeksnya lebih kecil? P. Nah, berarti P itu atom pusatnya. Terus kamu itu tuh, aduh aku bingung kata-katanya, Cok. Bentar. Kan kamu udah tahu atom pusatnya P. Kamu cari dulu si apa sih? Kamu bisa konfigurasi elektron nggak? Nah, gimana? Aku nih P sama Cl. Sok kata tulis. Ini 15. Nah, kan tadi atom pusatnya yang P ini kan. Nah, si Cl ini tuh PEI itu tuh nih PEI pasangan elektron ikat. Terus ada PE PET pasangan elektron ya. Terus ada PEB, itu juga pasangan elektron tapi bebas. Nah, di sini karena atom pusatnya itu kan yang P, berarti Cl ini tuh Cl5 kan, dia indeksnya 5. Nah, 5 ini tuh PEI-nya. Nah, terus cara kita nyari PE, kan tadi PEI-nya 5. Cara kita nyari PE berarti nah, cara kita nyari PE. Nah, cara kita nyari PE itu tadi golongan si atom pusatnya berapa? Golongannya. Golongan berapa? Ini kan kamu tadi 5. Ya, berapa? 5. Ditambah sama si PEI-nya berapa? PEI-nya berapa, cowok? 1. PEI-nya berapa, tuh? 5. Kata gua mah ini ada tulisan PEI di sini. PEI Cl. Iya. Cl itu tuh PEI-nya tuh jumlah gimana ya? Ini kan indeksnya ada 5. Nah, berarti dia PEI-nya tuh ada 5 Semuanya. Iya. Oke. Nah, terus dijumlahin dapatnya 10. 10 ini tuh 10 elektron. Terus kalau ini tuh apa sih, ada namanya kaidah oktet. Nah, kaidah oktet itu tuh jumlah si elektron itu harus 8. Kalau lebih dari 8 itu tuh dia berarti dia tuh tidak sesuai dengan kaidah oktet. Nah, berarti ini tadi tidak sesuai dengan kaidah oktet kan. Nah, ini kan belum selesai nih PE-nya. Kan PE itu namanya pasangan elektron. Pasangan itu pasti berdua dong. Berarti ini bagi 2. Jadinya 5. Nah, ini tuh 5. Nah, terus ada PEB. PEB itu si PE kurang PEI atau kebalikannya juga boleh deh. Jadinya 5 kurang 5 sama dengan 0. Jadi dia tuh nggak ada PEB-nya. Nah, cara ngegambarnya kayak gini. Kamu tau nggak cara gambarnya? Enggak. Nah, tadi atom pusatnya yang mana? P. Nah, berarti kamu tulis P di tengah gitu. Nah, dia PE-nya ada berapa? 5. Nah, kamu gambar tarik, enggak gitu, cowok. Kamu tuh giniin 1, 2, 3, 4, 5 Titik. garis. Tuh. Di sini pas yang mengikatnya Cl, berarti kamu tulis Cl. Semuanya Cl anjir. Semua oke. Nah, dia jadi bentuknya kayak gini. Bentuk yang lebih bagusnya tuh kayak gini, cowok. Oh, bagusnya. Nah, iya. Tuh 2, 3, 4, 5 Cl, Cl gitu. Oke. Nah, udah. Terus ini cara kita, itu tuh kayak ada rumusnya gitu. Rumus molekul. Ini apa namanya? Bentuknya Bentuk dari ini. ya bentuk dari PCl5 itu tuh kayak gini.
Terus ini ada rumusnya gitu. Rumusnya itu kan A itu ada rumusnya. Terus ada X. A ini tuh jumlah si PEI. Jumlah PEI nya berapa? 5. Berarti AX 5. Terus PEB nya berapa? Nol. Nah berarti kalau nggak ada PEB, si E nya tuh nggak usah ditulis. Jadi udah AX 5 gini doang. Si ini tuh nggak berubah, AX itu nggak berubah. Enggak. Nah AX, terus ini tuh jumlah PEI, terus E jumlah PEB gitu. Kalau nggak ada PEB nggak usah ditulis E nya. Itu udah. Terus ada yang namanya gaya antar molekul. Kamu tahu molekul polar sama non polar nggak? Tahu namanya? Apa? Molekul polar itu Oh, apaan? nggak tahu. Jadi yang polar itu tuh kayak senyawa yang bisa larut dalam air. Kalau non polar itu tuh nggak bisa larut dalam air. Apa bedanya? Kocak kan deh. Bedanya molekul polar sama non polar apa? Kalau polar apa tadi? Kalau polar itu larut dalam air. Kalau polar larut dalam air, kalau non polar enggak. Nah, cara nentuin ini tuh polar atau enggaknya, kamu lihat dari jumlah si PEB-nya. Nah, Ya, PEB-nya 0, berarti dia tuh non polar. Nah, kalau ada PEB-nya, dia tuh pasti di sini tuh ada bulat-bulat gitu. Bukan. Jadi PE-nya tuh 4 kayak gini, itu nanti tuh bulat di sini. Itu PEB-nya 1. Jadi si P-nya itu bisa keluar lewat si PEB-nya. Jadi dia polar. Kalau kayak gini kan dia dikelilingin sama Cl. Jadi dia tuh nggak bisa kabur kemana-mana, nggak bisa keluar. Jadi dia non polar gitu. berarti kalau PEB-nya mau misal ini bukan P, terus ini 0, hasilnya 0, berarti polar. Nah, kan misal tadi apa yang bisa keluar tuh apa namanya? PEB Bukan polar, apa non polar? yang bisa keluar tuh polar. Polar. Misal ini diganti jadi H, ini O. Nah, kalau si hasilnya 0, berarti Dia nggak bisa keluar. Cara kita tahu dia tuh polar atau non polarnya itu lewat apa? Lewat PEB-nya. Jadi kalau misalkan ada PEB 1 nih, berarti dia tuh polar. PEB-nya 2 dia polar. Terus PEB-nya 3 dia polar nol. banget. 0 tuh non. Iya, non polar. Nih ada contohnya, Cok. Nah, dia kan nggak ada PEB-nya nih 0. Berarti di sini kan F semua yang ngelilingin dia kan. Dia tuh nggak bisa keluar si S-nya karena dikelilingin sama si F. Bentar masih. Bentar ya. Bentar. Nyampur ya ini. Nah, iya ini CO2. Kan dia ada titik-titik ini. Nah, Ini titik tuh kovalen, bukan? bukan. Oke. Dia ini tuh PEB-nya, gambar PEB-nya ini PEB. Bentar, kenapa ini 2, kenapa ini 4? Karena ini emang kan dia berpasangan gitu, jadi 1 2. Oh, jadi 2 itu 1. Nah, ini kan kalau kayak gini dia kan PEB-nya. Si C-nya tuh bisa ke bawah, bisa ke atas, jadi dia polar. Larut dalam air. Gitu. Kalau yang ini kan nggak bisa. Terus selanjutnya ada gaya antar molekul. Oke. Terus terus gaya antar molekul yang pertama itu ada ini. Gaya London. Gaya London itu tuh non polar sama non polar juga. Jadi senyawa yang nggak bisa larut sama air sama yang nggak bisa larut sama air juga. Nah, dia tuh bentuknya tuh kan kayak gini. Ini pusatnya, ini elektronnya gitu kan. Dia kan kalau larut dalam air tuh harus ada plus minusnya gitu kan. Ya kan? Nah, dia kan kayak gimana ya? Dia tuh seimbang. Min. Iya, oke. Nah, dia kan bergerak-gerak dulu si elektronnya. Terus karena si elektronnya bergerak-gerak, dia tuh si elektronnya tuh bisa ngumpul gitu loh di satu sisi. Ini pusatnya lah ya. Kan dia bergerak terus. Sampai suatu saat dia tuh bakal ngumpul atau cenderung lebih banyak di sini. Ini banyak, ini dikit. Nah, ini dibilang Kalau di sini
sini. Bisa di sini, di mana aja lah. Ini namanya dipol sementara. Kan ini tuh bentuk non polarnya, ini bentuk polarnya. Nah gitu. Jadi kan ini non polar kayak gini, kan non polar sama non polar, berarti satunya lagi bentuknya kayak gini dong. Nih satunya lagi berarti kayak gini. Ya nih. Nah tapi kan dia, karena dia tuh nggak ada plus sama minusnya, si elektronnya tuh seimbang. Jadi dia tuh bakal menginduksi tuh kayak mereaksikan bereaksi. Nah dia bakal ngubah si yang bentuknya seimbang kayak gini si elektronnya jadi bentuknya kayak gini juga, ada plus sama minusnya. Nah ini ada plus sama minus, ini namanya dipol induksi. Nah kalau udah kayak gini mereka bisa saling tarik menarik. Ini plus, berarti plus ketemu sama min, jadi mereka saling gini lah. Nah ini. Nah jadi mereka nyatu gitu loh nantinya. Nah jadi awalnya mereka kayak gini, dia berubah, terus dia menginduksi temennya bakal berubah jadi kayak gini juga, terus mereka saling tarik menarik. Berarti ngambil udah. Bukan ngambil, dia tuh kayak kamu tuh sakit, aku sakit batuk, aku deket-deket sama kamu, nanti kamu bakalan batuk juga, kayak gitu. Tapi dia tuh berubah bentuknya, kan dia bentuknya bulat, terus jadi lonjong kayak gini. Terus dia bakal ngubah si temennya yang di dekatnya awalnya bentuknya bulat gini jadi lonjong juga. Nah terus selanjutnya ada gaya Oh my god. gaya dipol induksi. Dia tuh Kalem. Berapa materi lagi? dua lagi, dikit lagi, bentar lagi. Dia ini non polar sama polar. Yang dipol itu polar, dipol induksi berarti non polar. Nah yang non polar tadi tuh kan kayak gini bentuknya. Nah ini elektronnya seimbang. Terus yang polar udah ada kayak gini, udah ada plus sama minnya. Nah, sama kayak ini dia bakal ngubah bentuk temennya, bakal jadi kayak gini juga tuh, biar mereka berdua bentuknya kayak gini. Terus mereka tinggal saling tarik menarik. Udah gitu doang. Ketiga ada gaya dipol. Dia ini polar sama polar. Jadi mereka berdua udah kayak gini, ada plus min. Jadi udah tinggal mereka saling tarik menarik aja. Nah terus selanjutnya ada gaya hidrogen. Jadi nah si hidrogen ini tuh gaya hidrogen, pokoknya kan namanya juga gaya hidrogen, berarti si senyawa hidrogen ini harus senyawa hidrogen harus bereaksi sama NO atau enggak F. Jadi nggak bisa nih hidrogen sama Cl gitu, nggak bisa, harus hidrogen sama N atau F. Contohnya H2O itu. Oh cuman gitu doang. Ngerti? Enak. Oke udah ibu.